Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lea. Kali ini kita akan membahas mengenai pertukaran aktiva tetap. Sebuah perusahaan kadang melakukan pertukaran aktiva tetap dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan menggunakan aktiva tetap yang baru. Dalam hal pertukaran ini, nanti akan ditentukan nilai pasar wajar untuk aktiva tetap yang lama. Menurut PSAK 16 versi lama, ada dua macam, pertukaran aktiva tetap sejenis dan pertukaran aktiva tetap tidak sejenis. Kita akan bahas satu persatu. Untuk pertukaran aktiva tetap yang sejenis, contohnya satu peralatan ditukar dengan peralatan yang lain. Mungkin beda merek, tapi jenisnya sama. Nah, pada saat pertukaran aktiva tetap yang sejenis, jika terjadi laba, maka laba tidak diakui. Tapi laba ini akan memotong nilai dari aktiva tetap yang baru. Jadi saat kita akan mencatat akuntansinya, aktiva tetap yang baru ini nilainya dikurangi dengan laba, itu adalah harga perolehannya. Jika terjadi rugi, rugi diakui. Kemudian untuk pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis. Misalkan mesin ditukar dengan mobil. Untuk yang tidak sejenis, jika terjadi laba atau rugi, maka laba atau rugi ini akan diakui. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan mengambil contoh untuk pertukaran aktiva tetap yang sejenis. Misalkan, peralatan nilainya 150 juta. Akumulasi penyusutan peralatan 65 juta. Jadi kita bisa menghitung nilai buku, yaitu 150 dikurangi dengan 65. Sehingga hasilnya adalah 85 juta. Akan ditukar dengan peralatan yang baru yang sejenis. Dalam hal pertukaran ini ditentukan nilai pasar wajar sebesar 100 juta. Kita akan bandingkan 100 juta dengan 85 juta. Karena kita memberikan aktiva tetap lama dengan nilai buku 85 juta dan dalam hal pertukaran ditentukan nilai wajarnya adalah nilai pasar wajar 100 juta sehingga kita bisa samakan 100 juta ini menjadi nilai dari aktiva tetap yang baru. Nah, peralatan yang baru kita anggap 100 juta. Jadi akan dapat laba sebesar 15 juta. Untuk mengakui harga perolehan peralatan baru, 100 juta dikurangi dengan 15 juta. Jadi harga perolehannya adalah 85 juta. Debit peralatan baru sebesar 85 juta. Debit akumulasi penyusutan peralatan lama 65 juta. Kredit peralatan lama sebesar 150 juta. Lalu, untuk contoh rugi. Contohnya, peralatan lama, harga perolehan 150 juta. Akumulasi penyusutan peralatan 65 juta. Sehingga kita bisa menghitung nilai buku menjadi 85 juta. 150 juta dikurangi dengan 65 juta. Misalkan, nilai pasar wajar 50 juta. Nah, kita memberikan peralatan lama dengan nilai bukunya 85 juta. Dan untuk transaksi ini akan mendapatkan nilai pasar wajar yaitu 50 juta. Jadi dianggap mesinnya, peralatannya itu 50 juta untuk yang baru. Nah, kita mengalami kerugian sebanyak 35 juta. Debit rugi pertukaran peralatan 35 juta. Mesin baru, debit 50 juta. Debit akumulasi penyusutan mesin lama 65 juta. Kredit mesin lama 150 juta. Sekarang kita akan membahas contoh untuk pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis. Misalkan, mesin akan ditukar dengan mobil. Mesin harga perolehan 150 juta.
Akumulasi penyusutan mesin 65 juta. Jadi kita bisa menghitung nilai buku mesin yaitu 85 juta. 150 juta dikurangi dengan 65 juta. Atas pertukaran mesin dan mobil ini ditentukan nilai pasar wajar yaitu sebesar 100 juta. Jadi kita memberikan mesin yang nilai bukunya adalah 85 juta. Kita tukar dengan mobil. Untuk pertukaran ini dinilai semuanya menjadi nilai pasar wajar 100 juta. Jadi kita anggap mobil itu nilainya 100 juta. Sehingga laba yang kita dapatkan adalah sebesar 15 juta. Debit mobil 100 juta. Debit akumulasi penyusutan mesin 65 juta. Kredit mesin lama 150 juta. Lalu laba pertukaran aktiva 15 juta di kredit. Lalu jika transaksinya rugi, kita ambil contoh, mesin ditukar dengan mobil. Harga perolehan mesin 150 juta. Akumulasi penyusutan mesin 65 juta. Jadi kita bisa menghitung nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan 150 juta dikurangi dengan 65 juta, hasilnya adalah 85 juta. Misalkan ditentukan nilai pasar wajar sebesar 50 juta. Jadi mesin ditukar mobil dengan nilai pasar wajar ditentukan 50 juta. Mesinnya kita kasih nilai buku 85 juta untuk mendapatkan mobil dengan nilai yang kita samakan yaitu 50 juta. Rugi kitanya ya, rugi 35 juta. Debit rugi pertukaran aktiva 35 juta. Debit mobil 50 juta. Lalu akumulasi penyusutan mesin lama yaitu 65 juta. Kreditnya mesin lama yaitu sebesar 150 juta. Menurut PSAK 16 revisi ditentukan bahwa pertukaran aktiva tetap yang pertama mengandung substansi komersial. Yang kedua, pertukaran aktiva tetap tidak mengandung substansi komersial. Kita bahas satu persatu. Yang mengandung substansi komersial yaitu jika pada saat pertukaran bisa mengubah posisi bisnis yang akan terjadi nantinya dengan menggunakan aktiva tetap yang baru. Misalkan mesin pembuat semen ditukar dengan mesin pembuat kertas. Ini akan merubah usaha yang akan terjadi dengan menggunakan mesin yang baru. Itu yang mengandung substansi komersial. Yang tidak mengandung substansi komersial artinya usaha tetap sama berjalan seperti yang ada saat ini. Saat pertukaran yang mengandung substansi komersial, jika terjadi laba, maka laba diakui. Jika terjadi rugi, rugi pun diakui. Saat pertukaran yang tidak mengandung substansi komersial, jika terjadi laba atau rugi, maka tidak diakui. Kita ambil contoh untuk transaksi yang mengandung substansi komersial. Misalkan mesin pembuat semen akan kita tukar dengan mesin pembuat kertas. Mesin yang lama ini, si mesin semen, harga perolehan 150 juta, akumulasi penyusutan 65 juta. Sehingga kita bisa menghitung harga perolehan yaitu 85 juta. Akan ditukar dengan mesin pembuat kertas. Pada saat pertukaran ini ditentukan nilai pasar wajar 100 juta. Jadi kita bisa menghitung. Untuk aktiva tetap yang lama kita berikan nilai bukunya 85 juta. Kemudian kita mendapatkan yang baru yaitu mesin pembuat kertas yang kita samakan nilainya dengan nilai pasar wajar yaitu 100 juta. Sehingga kita memperoleh laba. Mengandung substansi komersial, laba diakui. Debit mesin kertas 100 juta.
Debit akumulasi penyusutan mesin lama 65 juta. Kredit laba pertukaran mesin 15 juta. Kredit mesin semen 150 juta. Lalu contoh lagi jika terjadi rugi. Mesin pembuat semen ditukar dengan mesin pembuat kertas. Mesin membuat semen harga perolehan 150 juta. Akumulasi penyusutan sebesar 65 juta. Sehingga kita bisa menghitung nilai buku yaitu 85 juta. Misalkan ditukar dengan mesin pembuat kertas, pada saat transaksi pertukaran ini ditentukan nilai pasar wajar 50 juta. Sehingga kita bisa mengkalkulasi yang kita serahkan nilai bukunya 85 juta. Lalu disamakanlah nilai pasar wajar itu dengan nilai yang si mesin pembuat kertas. Sehingga 85 juta kita bandingkan dengan 50 juta. Sehingga kita mendapatkan rugi sebesar 35 juta. Karena mengandung substansi komersial, rugi pertukaran aktiva diakui di debit sebesar 35 juta. Debit mesin kertas 50 juta. Debit akumulasi penyusutan mesin lama 65 juta. Kredit mesin semen 150 juta. Sekarang kita berikan contoh untuk transaksi yang tidak mengandung substansi komersial. Misalkan aktiva tetap lama mau ditukar dengan aktiva tetap baru. Artinya tidak ada yang mengubah posisi bisnis usaha setelah menggunakan aktiva tetap yang baru. Kita ambil contoh harga perolehan aktiva tetap lama 150 juta. Akumulasi penyusutan aktiva tetap yang lama 65 juta. Sehingga kita bisa menghitung nilai buku yaitu 85 juta. 150 juta dikurangi dengan 65 juta. Atas transaksi pertukaran aktiva tetap yang baru dengan yang lama ini ditentukan nilai pasar wajar yaitu 100 juta. Karena tidak mengandung substansi komersial, maka jika terjadi laba atau rugi tidak diakui. Di sini terjadi laba, yaitu kita bisa hitung 100 juta dikurangi dengan 85 juta. 15 juta. Oke, sekarang debitnya aktiva tetap yang baru di debit sebesar 100 juta dikurangi dengan 15 juta karena tidak diakui labanya. Jadi 85 juta. Debit akumulasi penyusutan aktiva tetap lama 65 juta. Lalu kredit aktiva tetap yang lama 150 juta. Itu contoh laba. Jika rugi, kita ambil contoh peralatan yang lama akan ditukar dengan peralatan yang baru tanpa mengandung substansi komersial. Harga perolehan peralatan lama 150 juta. Akumulasi penyusutan peralatan lama 65 juta. Sehingga kita bisa menghitung nilai buku sebesar 85 juta. 150 juta dikurangi dengan 65 juta. Untuk transaksi ini ditetapkan nilai pasar wajar 50 juta. Sehingga kita akan memperoleh rugi 35 juta. 85 juta dibandingkan dengan 50 juta. Rugi tidak diakui karena tidak mengandung substansi komersial. Sehingga ruginya ini akan dikompensasikan ke nilai peralatan yang baru. Jadi di sini terjadi rugi 35 juta kan? 85 dikurangi 50. Jadi debit peralatan baru sebesar 85 juta.
Debit akumulasi penyusutan peralatan lama 65 juta. Kredit peralatan lama 150 juta. Demikian pembahasan mengenai pertukaran aktiva tetap. Sampai jumpa.